Halo Rayu Sobat Jiwaku. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya overthinking. Overthinking ini muncul saat kita merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan tentang apa yang belum terjadi. Oke. Nah, kenapa kita merasa khawatir? Karena keadaan ini sepertinya secara logika kayak tidak mendukung gitu loh. Sehingga muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang belum terjadi, seolah-olah kita itu sudah menggambarkan nanti begini, nanti begitu. Akhirnya kita mengambil tindakan yang tidak bijaksana. Nah, di sini Kak Ayu ingin memberikan tips ya, agar kita bisa keluar dari pola itu. Nah, kebanyakan kita kalau sudah merasa takut, merasa cemas dan khawatir, kita lebih memilih berupaya ya, mencari solusi bagaimana untuk bisa keluar dari situ. Nah, tanpa kita sadari upaya kita ini sebenarnya bentuk dari penolakan. Nah, segala sesuatu yang kita tolak itu berbenturan dan itu menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Sehingga kita malah bukannya keluar dari pola itu, malah terus-terusan terjebak di pola itu gitu loh. Nah, Kak Ayu pernah mengalami pola seperti ini. Dan Kak Ayu akan membagikan cara Kak Ayu untuk keluar dari pola ini ya. Kak Ayu menemukan ilmu di sini. Apa yang Kak Ayu temukan? Ternyata segalanya itu bukan untuk ditolak ya. Kita bukan mencari solusi ke sana kemari, memperbaiki yang di luar diri ya, memperbaiki akibat itu membuat kita lelah secara fisik dan mental. Yang perlu kita lakukan adalah menerima. Lah kok diterima? Ya iya, kita terima dulu. Bukan berarti kita terima ini segala kesakitan, segala peristiwa yang mengancam diri kita akan membuat diri kita kenapa-kenapa. Enggak. Ternyata setelah kita terima, kita itu berdamai dengan semua itu. Jadi contoh kita takut banget nih, angsurannya udah waktunya gitu ya. Jadi kita itu berupaya untuk gali sana gali sini yang membuat kita terjebak lebih dalam lagi. Yang Kak Ayu lakukan adalah biar aja kita dimaki-maki, biar aja kita dijelek-jelekin, difitnah, ya dikata-katain, gak apa-apa, itu tanggung jawab kita. Kita harus bisa mengambil resiko. Namanya orang minjem, ya pasti kayak gitu resikonya. Terima dulu itu, oke? Ternyata Tuhan menghadirkan semua itu untuk meruntuhkan keakuan kita. Kita berusaha menjaga nama baik kita, padahal nama baik itu hanya milik Tuhan. Nah, di sini ego kita runtuh. Ketika kita sudah dihina, dikata-katai, oke? Kita merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu loh. Saat kita merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, maka runtuhlah semua yang bukan aku sejati. Tinggallah aku sejati. Disitulah kekuatan kita muncul. Ada aja jalan keluarnya. Hentikan pola itu dengan cara menerima. Ya. Kalau kita lari dari kenyataan, kita akan terus dikejar dengan peristiwa yang sama. Dihadirkan orang-orang yang jenisnya sama. Melalui orang yang berbeda ya, tapi jenisnya sama permasalahannya. Sebenarnya semua itu adalah pelajaran dari semesta untuk diri kita. Karena kita melihat kenyataannya, kita nggak ngerti pelajarannya gitu loh. Jadi kita lihatlah pelajaran di balik semua itu, agar kita paham kenapa semesta menghadirkannya. Oke? Nah, kita temukan dulu itu. Dan memang kita harus siap untuk menerima bahwa kita tuh gak punya nama baik. Nama baik itu hanya milik Tuhan. Jadi gak ada yang perlu kamu jaga, gak ada yang perlu kamu upayakan ya. Kamu hanya cukup mengakui kesalahan diri. Dengan seperti itu, maka keakuan kita runtuh. Kita akan fana. Ketika kita sudah memfanakan diri kita, maka yang sejati akan muncul. Oke? Munculnya yang sejati, maka terjawablah semua persoalan kita. Nanti jalannya ada saja yang kita tidak pernah sangka-sangka. Semoga mencerahkan. Rahayu.